Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora, kelas B semester 7 reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ke-15 dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan tema Alasan dan Irasionalitas. Pencerahan ketergantungan pada fakultas manusia. Untuk alasan diganti bergantung pada iman, hak ilahi, dan tradisi untuk memikirkan terkemuka benar pengetahuan tentang bagaimana mengatur hidup mereka, dan masyarakat sekarang harus memenuhi uji nalar berdasarkan apa yang dapat dibuktikan oleh logika atau pengalaman. Pencerahan melahirkan gagasan bahwa manusia dapat menggunakan akal untuk menyempurnakan masyarakat mereka secara progresif. Mereka tidak harus pasif menerima apapun yang ada secara sosial dengan keyakinan bahwa itu adalah Tuhan ditabiskan. Mereka juga tidak harus menerima pengaturan sosial tertentu karena tentang hak ilahi para raja. Semua yang ada secara sekuler adalah kerentanan untuk penilaian dengan alasan manusia. Sementara beberapa pemikir pencerahan mempertahankan kepercayaan pada Tuhan dan orang lain, tidak semua setuju yang dimiliki manusia. Kapasitas untuk menyempurnakan atau setidaknya sangat meningkatkan dunia sekuler. Pemikiran pencerahan mempengaruhi iklim intelektual yang menyebabkan revolusi Prancis dan Amerika, yang keduanya diperjuangkan sampai akhir kontrol raja dan mengantarkan bentuk pemerintah republik. Itu adalah pemerintahan berdasarkan sekuler, konstitusi dan hukum berbasis alasan, bukan pada keyakinan agama atau individu. Banyak pemimpin perang kemerdekaan Amerika, termasuk Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, dan Thomas Paine, adalah deis. Mereka percaya bahwa Tuhan sebagai penyebab utama keberadaan manusia, tetapi menjadi percaya bahwa manusia sendirilah yang bertanggung jawab atas cara mereka mengatur urusan sosial dan politik mereka. Mereka memisahkan secara dualistik apa yang mereka lakukan bertanggung jawab untuk mengendalikan dengan alasan dari apa yang ada di luar mereka, kontrol dan pemahaman. Revolusi Amerika dan Prancis karena itu menyebabkan pemisahan gereja dan negara. Gereja bisa jadi didirikan di atas keyakinan dan keyakinan agama, tetapi negara harus didirikan di atas alasan. Sementara keyakinan dan konsepsi yang berpusat pada agama terus ada di antara mereka, teolog dan populasi pada umumnya. Mereka tidak lagi memegang monoposisi yang tepat. Cara melihat dan menafsirkan berbasis agama dan sekuler dunia sekarang hidup berdampingan dan bersaing satu sama lain. Keduanya sebagai gerakan berjuang untuk hegemoni dan dengan cara yang kontradiktif. Itu pria dan wanita seringkali menyusun pandangan dunia mereka sendiri, bahwa pria dan wanita dapat dengan sengaja mengubah masyarakat mereka. Dasar nalar adalah gagasan terobosan yang mengatur agenda teori politik, ekonomi, dan sosiologis abad ke-19 di teori litika. Itu menyebabkan upaya untuk mengganti otokrasi dengan republik, bentuk pemerintahan di tempat aturan tokoh-tokoh berkuasa atas keinginan mereka sendiri. Pemerintah akan didirikan atas dasar konstitusi yang beralasan. Max Weber menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk modern pemerintahan bertumpu pada keyakinan yang diperintah bahwa lembaga politik mereka tions mengikuti aturan masuk akal daripada praktik.
atau panduan tradisional betapapun berbakatnya. Pemimpin karismatik yang hebat. 14 teori ekonomi dan dari Adam Smith hingga John Stuart Mill memasukkan asumsi utilitarian. Itu manusia menggunakan akal untuk menghitung bagaimana melanjutkan kemajuan terbaik mereka. Tegas dalam transaksi pasar. Karl Marx adalah pewaris paling berani dari pencerahan imperatif dalam teorinya. Nalar memainkan dua peran. Pertama itu ada dalam sejarah. Masyarakat naik dan turun sesuai dengan logikanya tertentu yang diyakini. Marx telah ditemukan berbekal pengetahuan logika itu. Manusia sekarang bisa dengan sengaja mengubah masyarakat mereka. Mereka tidak bisa mengubahnya dengan cara apapun mereka senang, tetapi mereka dapat mengubahnya sesuai dengan kemungkinan, sejarah, kemampuan setelah kemungkinan itu dipahami. Kedua konseption dari nalar yang diwujudkan manusia yang membedakan manusia dari hewan lain. Dalam pandangan Marx adalah manusia yang memiliki otak, kapasitas untuk berpikir kreatif. Hewan lain membangun dan bekerja di tempat lain cara, tetapi mereka tidak melakukannya secara sadar. Berang-berang membangun bendungan karena mereka dilahirkan dengan pengetahuan instingtual dan dorongan untuk melakukannya. Manusia hanya dapat membangun bendungan jika mereka belajar bagaimana melakukannya, dan itu membutuhkan alasan pemikiran dan kerja kreatif. Auguste Comte, pendiri sosiologi, di tahun 1840-an memeluk asumsi pencerahan bahwa manusia adalah akal dan alasan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan masyarakat. Namun alih-alih melihat kesempurnaan masyarakat dalam hal menerapkan reformasi yang berorientasi masa depan, dia melihat itu dalam hal posisi konservatif Durkheim dalam menerapkan reformasi melestarikan lembaga adat yang telah teruji oleh waktu. Teori sosial Sigmund Freud merupakan jembatan dari kaum irasionalis posisi. Dia mengonsumsikan elemen rasional dan irasionali kehidupan manusia dan bagaimana mereka membangun masyarakat mereka. Untuk abad ke-20, kritiknya yang paling penting terhadap pencerahan asumsi bahwa pria dan wanita dapat menggunakan akal untuk membimbing sosial mereka urusan, dan bahwa mereka secara progresif dapat menyempurnakan masyarakat mereka untuk dihilangkan penderitaan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa masalah sosial tertentu adalah perayaan dorongan psikologis bawaan, tidak dapat diubah dan tidak rasional. Mereka harus mengendalikan karakteristik psikologis negatif ini seperti harus agresif agar ada sedikit tatanan sosial. Kesimpulan sekuler yang mengingatkan pada kepercayaan abad pertengahan bahwa pemerintahan ada untuk mengendalikan kejahatan manusia. Namun, biaya tatanan sosial membuat frustrasi dorongan psikologis yang mengakibatkan penderitaan psikologis. Pawai peradaban dalam membangun tatanan sosial juga merupakan pawai psikologis penderitaan. Untuk memahami kesimpulan sosial Freud, kita harus merekonstruksi teori psikologi, tetapi sebelum melakukannya, ada baiknya menjelaskan alasannya. Dia merasa berkewajiban untuk menggambarkan konsekuensi sosial dari psikologisnya teori. Selama tahun 1920-an, Wiener, tempat tinggal Freud, menjadi terkenal. Didukung pemerintah sosialis yang memulai proyek sosial yang ambisius untuk mengatasi kekurangan perumahan dan masalah lain yang menimpa pekerja.
Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.